ini minuman Allah suka. Minuman yang baik, yang halal. Tapi cara minumannya pun, cara minumnya pun dia ikuti seperti Allah inginkan. Contoh begini. Bagaimana cara minum yang baik yang Allah inginkan? Diajarkan oleh Nabi SAW, idza quddimat ta'am, jika hidangan itu ditampilkan, perhatikan kalimatnya, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu. Satu. Yang paling dekat denganmu. Ini ada di sini misalnya, izin. Kemudian di sisi lain ada minuman yang agak jauh. Yang diinginkan oleh Allah, contoh lewat Nabi, ambil yang paling dekat dengan tangan kananmu. Ketika ibu meminum seperti ini, diambil yang paling dekat dengan tangan kanan dalam rangka menaati Allah lewat petunjuk Rasulullah, itu sudah masuk kategori ihsan. Selanjutnya, samillaha au qulu bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diminum, ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Itu saat dilakukan semua tahapan itu, maka kegiatan minum itu disebut ihsan namanya. Biar jelas ya Bu ya, contohkan nih biar jelas. Ini buka dulu tutupnya ya, karena nggak mungkin diminum dengan tutup ya. Ambil dengan tangan kanan, jelas. Sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Jelas? Belum jelas? Ambil dengan tangan kanan, sebut nama bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Alhamdulillah. Maka saya pelan-pelan, kegiatan minum itu yang disebut dengan ihsan, dan dia menghasilkan nilai di sisi Allah disebut dengan hasanah namanya. Nah, hasanah inilah yang kemudian melahirkan apa yang kita sebut dengan berkah. Berkah. Ini dia. Teruskan turunannya. Berkah inilah yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Sukses plus bahagia. Ini asalnya. Dan keduanya ini tidak berhenti di dunia. Sepanjang dilakukan dengan sifat ihsan, ditulis dengan hasanah, keluar sifat berkah, mengantarkan pada sukses dan bahagia, dan perjalanannya terus panjang mengiringi sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Pelan-pelan ya. Ini poinnya. Makanya sering kita katakan di lisan kita, saya pengen cari berkahnya aja. Saya pengen cari berkahnya. Nah, berkah itu Bu, bukan harus kita tafsirkan sedikit, tidak. Bisa banyak. Bahkan kalau kita lihat bahasa Al-Quran, lafaz berkah dalam Al-Quran itu yang paling menarik ketika benar dikerjakan dengan sifat ini, itu dijamakkan bentuknya. Bentuknya jamak. Yuk, saya gali dengan cepat sedikit ya Bu ya. Pelan-pelan lihat rumusnya sini. Pekerjaan dikerjakan dengan apa tadi? Nah, rumus untuk menjadi ihsan itu rumusnya 2, iman plus takwa. Iman plus takwa sama dengan ihsan. Karena itu sering kita diminta dalam Al-Quran, tingkatkan takwamu, tingkatkan takwamu. Pernah dengar nggak kalimat itu? Ya, tingkatkan takwamu. Dan kalimat takwa itu seringkali dibuka dengan iman atau disandingkan dengan iman. Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Iman dan takwa, iman dan takwa. Kenapa kita diminta beriman dan bertakwa? Supaya muncul karakter ihsan. Kenapa bisa menjadi ihsan? Supaya mendapatkan hasanah. Kenapa hasanah penting? Supaya meraih berkah. Kenapa berkah penting? Supaya harapan kita terkabulkan. Semua pekerjaannya sukses, hasilnya membahagiakan. Dan jaminannya bukan cuma di dunia, akan wafatnya juga diberikan kedamaian. Di alam kuburnya diberikan keberkahan. Di akhiratnya dibuka keberkahan. Jadi kalau sudah muncul iman takwa, lahir ihsan, itu keberkahan dibuka di langit dan di bumi. Saya ulangi, di langit dan dibuka, di langit dan di bumi itu dibuka.
Ada di Quran surah ke-7 ayat 96. Rumusnya ini ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Yuk kita lihat pelan-pelan. Walau anna ahlal qura, buka mushafnya, amanu, iman, wattaqau, taqwa, la fatahna alaihim barakatin, berkah, jamak sifatnya. Lihat ayatnya. La fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Langit dan bumi. Ada ayatnya? Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ada ayatnya? Nah, oke. Sudah? Pelan-pelan. Jadi ketika ayat itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diinginkan bukan sekedar jadi bacaan. Kita baca dapat pahala insyaallah. Dapat pahala dan pahalanya pun disebut hasanah. Tapi kalau kita amalkan isinya, nah amalan itulah yang menjadikan kita mampu meraih keberkahan, sehingga keberkahan ini mengiringi kesuksesan dan kebahagiaan yang kita harapkan dalam berkehidupan di dunia. Jadi kalau ayat rumah tangga dibawa ke rumah tangga, dipraktekkan dengan sifat ihsan. Suami menjadi suami dengan sifat ihsan. Istri mempraktekkan ayat Quran dengan sifat ihsan. Maka kehidupan rumah tangga akan cenderung mendapatkan berkah. Berkah itulah yang mengantarkan pada kebahagiaan dan kesuksesan. Itu dibawa pulang sampai ke akhirat. Saya kasih satu ayat, tapi ini rahasia saja di antara kita ya. Suami istri, bahkan anak yang kehidupan rumah tangganya dia lakukan untuk menaati Allah dengan sifat ihsan, itu bukan hanya di dunia Allah jaga, di akhirat semua diminta bergandengan tangan masuk ke surga. Itu langsung ayatnya turun, tidak pakai hadis lagi, dan diminta oleh Allah untuk diviralkan melalui Rasulullah SAW. Itu ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Saya agak cepat. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada satu keluarga besar yang nanti akan masuk surganya lewat pertengahan surga, Taman Aden. Jadi surga itu nanti ada 8 tingkatan, Bu. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat Allah untuk memasukinya insyaallah. Itu dari surga paling bawah sampai Firdaus ke atas. Nanti di antara ini ada tempat indah di tengah-tengah, itu Taman Aden namanya, surga Aden. Nanti masuknya lewat situ, tapi yang paling menarik, keluarga besar ini tidak diperkenankan oleh Allah berlama-lama dalam hisab, cepat masuk lewat Taman Aden. Dan semua malaikat diperintahkan untuk menyambut mereka di setiap pintu surga sampai naik ke tempat tertingginya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada satu keluarga besar diperintahkan oleh Allah, masuklah lewat surga Aden kalian seluruhnya. Perhatikan kalimatnya. Wa man salaha min abaihim. Dan nak, tolong gandeng bapak ibumu yang soleh itu. Jadi ternyata, mohon maaf, Bu, keluarga hebat ini telah menyiapkan satu anggota keluarganya menjadi perwakilan di akhirat untuk menjadi kebanggaan membawa keluarga besarnya ke surga. Tapi semua soleh. Di semuanya menjadi keluarga ihsan. Ayahnya ihsan, ibunya ihsan, anaknya ihsan. Tapi semua sepakat ada satu yang ditampilkan di akhirat jadi kebanggaan. Dan anak inilah ternyata yang disiapkan oleh orang tuanya, menggandeng orang tuanya, pasangannya, dan semua adik-adiknya, kakaknya masuk ke surga. Dan itu sekarang kurikulumnya sedang berlangsung di Gaza. Mungkin tidak banyak orang tahu ya. Ini ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu, ini sedang diintensifkan program satu rumah satu ahli Al-Quran. Di setiap rumah tuh mesti ada satu ahli Quran. Setiap rumah. Dan itu bacaan yang sangat hebat karena memang salah satu yang dimaksud ayat ini adalah ahli Al-Quran.
Itu bisa diketahui di tafsir Quran surah ke-35 Fatir di ayat ke-33 yang ayatnya dibuka persis dengan ayat ini. Jadi kalau di Ar-Ra'd ayat 23 jannatu adnin yadkhulunaha, di surah Fatir ayat 33 dibuka dengan kalimat yang sama, jannatu adnin yadkhulunaha. Di surat Fatir itu sedang menceritakan kisah ahli Al-Quran. Di ibu soleh, gak hafal Quran. Ayahnya soleh, gak hafal Quran. Tapi ibu dan ayahnya, suami istri, menyiapkan anaknya minimal ada satu yang jadi ahli Quran. Itu begitu tampil saat hisab, kata Allah jangan berlama-lama. Diizinkan memberi syafaat dengan Qurannya untuk menggandeng langsung ayah ibunya, masuklah ke dalam surga. Dengan pasanganmu, perhatikan, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Tidak tanggung-tanggung, satu keluarga besar bawa semua olehmu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan diperintahkan semua malaikat berbaris di setiap pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum, untuk mengucapkan selamat ya karena bapak ibu telah sabar menjalani kehidupan dengan ihsan saat di dunia. Saat orang lain cari dunia, Anda berusaha menaati Allah. Saat orang lain mengejek berjilbab, Anda mempertahankan jilbab. Tapi bukan karena tren, bukan karena maaf ya ada status baru tentang model hijab lalu Anda berjilbab, tidak. Jilbab itu dikenakan karena menaati Allah. Anta'budallaha, Anda mengenakan jilbab itu karena ingin ibadah kepada Allah, bukan sekedar ditutup. Anta'budallaha, Anda memakai cadar itu ingin beribadah kepada Allah, bukan sekedar ingin ditutup. Anda berumah tangga itu untuk menaati Allah, bukan sekedar ingin membangun kehidupan dalam samara. Ibu menyekolahkan anak itu karena Allah, bukan sekedar dia menjadi pintar. Makanya mustahil Anda menyekolahkan anak ke tempat yang tidak Allah sukai. Ibu pengen anaknya dekat dengan Allah, tapi disekolahkan di tempat yang tidak mengenal Allah, bagaimana? Sholat tidak diajarkan, ngaji tidak diajarkan. Dia pintar dunia, ya, tapi nggak punya bekal akhirat. Yang gitu banyak, Bu. Yang belum beriman juga banyak yang begitu. Lalu apa fungsinya iman yang ibu miliki? Itu poinnya. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Anda mengerjakan semua aktivitas sebagai ibadah karena Allah, dan kita merasa dilihat oleh Allah walaupun kita tak mampu menatapnya. Itulah ihsan. Itulah ihsan. Kalau dibiasakan begitu, insya Allah keberkahan itu akan menyelimuti kehidupan kita semua di dunia sampai akhirat. Ya, contoh begini, ini minum ini kalau berkah, ini nggak perlu banyak. Bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk, 2 teguk jadi energi. Dan cirinya apa? Sesuatu yang berkah itu bisa mudah digunakan beramal saleh. Ibu makan nih, sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali, alhamdulillah. Bisa berapa ayat baca Al-Quran dari makanan itu? Berapa juz? Malu sama Allah. Ada orang yang bahkan gak nemukan makan dari pagi sampai malam, dia bisa menghatamkan Al-Quran minimal 5 juz seharinya. Anda Allah kasih makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada, tapi energi dari makanan itu tidak membuat kita untuk bisa beramal saleh. Itu mesti takut. Ada sesuatu yang salah di makanan itu. Baik, sehari minum. Nah, sekarang jadi mulai lambat jawabnya ya. Sehari minum berapa liter? Ya itu kan baru air beningnya kan, belum jusnya. Dari minuman itu, maaf, berapa sholat sunnah yang bisa dikerjakan? Bisa tahajud malam nggak? Berapa kali sholawat pada Nabi dalam sehari? Katanya ingin dicintai Rasulullah, ingin bertemu Nabi di surga, tapi untuk sekedar sholawat sehari pun belum bisa dilakukan. Patut ditanyakan, ini makanan minuman diridai Allah tidak? Coba cek pulang dari sini, buka lemari pakaian. Cek berapa banyak pakaian yang ada di lemari itu. Pertanyaan saya satu. Apakah semua titipan pakaian itu sudah pernah dipakai ibadah untuk mendekat kepada Allah atau belum? Makanya saya selalu katakan pada teman-teman, kalau punya sesuatu yang baru, pakai sholat dulu, pakai baca Quran dulu, sehingga ketika ditanya di akhirat, dari mana engkau dapatkan, kemana engkau gunakan,
lisannya dikunci, al-yauma nakhtimu ala afwahim, pakaiannya bicara. Ya Allah, aku didapatkan dari rizki yang kau berikan lewat sini, dan aku pertama kali digunakan oleh si fulanah itu untuk menyembahmu di masjid itu, ya Allah. Itulah ihsan. Jadi kalau selama ini ada kekayaan tapi tidak menghasilkan ketenangan, tolong dicek, mungkin bukan belum banyak hartanya, belum banyak ihsannya. Kalau selama ini maaf sekali, ada masalah yang tidak pernah tuntas, padahal kedudukan tinggi, jabatan juga tinggi, harta melimpah, tapi kayaknya ini masalah kecil ke orang lain yang dengan senyum selesai, ini nggak tuntas-tuntas. Mungkin masalahnya takwanya, bukan hartanya. Jelas sampai sini? Halo, kenapa sedih begini? Ya, nah, jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, usahakan semua kegiatan ini punya sifat ini. Ihsan. Termasuk masak ya. Masak, lakukan sifat ihsan. Itu insya Allah apa yang dibuat dalam masakan itu bukan hanya menjadi menu, tapi tertuliskan berupa pahala. Karena ketika Allah memberikan pahala, itu disifati dengan nama yang sama, hasanah. Quran surah 6 ayat 160, dan di sini saya berhenti untuk memberikan muqaddimah dan kita masuk pada sesi tanya jawab. Quran surah 6 ayat 160. Saya minta maaf kalau suaranya agak saya tinggikan, dan teman-teman dimanapun Anda berada, mohon juga pengertian. Kalau saya kencangkan itu, saya ingin memberikan juga potensi yang sama, manfaat yang sama kepada teman-teman kita yang di luar, ya, supaya sama-sama terdengar. Jadi mohon izin kalau di depan agak terlampau kencang terdengar, itu maksudnya ingin memberikan kesempatan terdengar yang sama bagi yang di luar. Jelas ya? Baik. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang pekerjaannya, seluruh aktivitasnya semua dikerjakan karena Allah dengan sifat ihsan, maka Allah berikan nama sebagai perbuatan hasanah, dan di akhiratnya dituliskan 10 kebaikan. Bu, ini contoh terakhir yang saya berikan dengan minuman ya. Setelah ini saya nggak contohkan lagi. Buka dulu tutupnya. Ambil dengan tangan apa? Nah, ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Ini kalau dikerjakan seperti tadi dan diniatkan karena Allah, maka perbuatan ini disebut apa namanya? Ihsan. Sifatnya apa? Hasanah. Nah, saat tuntas minum itu dituliskan 10. Nggak pakai 10. Sini 10. Inilah yang kita sebut pahala. Di pahala itu bukan minumnya. Ini poin ini yang kita sebut pahala. Bahasa Qurannya ajrun, lahum ajrun ghairu. Ini 10. Cara menghitungnya begini. Cara menghitungnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Itu hitungan kita. Tapi hitungan pahala tuh begini. 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Dan seterusnya sampai selesai. Itu setiap poin ihsan diberikan hasanah nilainya 10. Nah, ini yang ikut sampai pulang. Kalau minumannya selesai, maaf, keluar jadi kotoran. Ini sifat dunia semua. Gelasnya nggak ikut. Maaf ya, jangankan ke akhirat, ke alam kubur, ini gelas mereknya Sop Muslimah nggak akan masuk ini. Ditinggal kok. Tapi hasil interaksi dengan gelas ini yang dibawa. Perbuatannya benar nggak menurut Allah? Perbuatan bahasa Arabnya amal. Benar menurut Allah disebut soleh. Jadi kalau punya sifat ihsan, hasilnya hasanah, itu namanya soleh. Amal ketemu soleh disebut apa? Amal soleh. Nah, yang ikut dengan kita ke alam kubur sampai ke akhirat, itulah amal soleh yang punya nilai hasanah ini. Gelasnya nggak ikut. Nggak ikut. Handphone tuh yang dipakai bikin status. Sehari satu ayat, sehari satu hadis gitu kan. Itu nggak akan ikut ke alam kubur pun nggak ikut. Silakan kalau nggak percaya bikin wasiat.
Papa kalau mama meninggal duluan, ya tolong nanti handphonenya diikutkan. Kalau kangen miss call aja. Tapi miss callnya khairayarah ya Pak. Ya, sama aja. Ya, saya mohon sekali lagi, sama saja. Yang ikut adalah apa yang digunakan dengan perangkat itu yang punya nilai. Nah, saya akhiri, saat itu diakumulasikan, maka di ujung kehidupan hasil akumulasi ini ditampakkan. Ini hasil ini, amal soleh ditampakkan. Jadi ibu yang biasa ngaji, yang biasa tahajud, biasa puasa, itu akumulasi dari perbuatan amal soleh itu dengan sifat ihsan tadi ditampakkan di hadapan mata. Plus dari situ mendapatkan hasil akhirat apa? Contoh, ibu kalau rajin puasa dan senang puasa karena Allah, maka akan disambut nanti di surga dengan pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Jadi begitu nanti dalam masa sakaratul maut, ditampakkan pintunya dan dibukakan keindahannya. Itu yang menyebabkan orang-orang yang melihat hasil amal solehnya itu senyum. Ada yang Masya Allah senyumnya itu begitu indah, tenang, jiwanya tenang. Nah, jiwa yang tenang itulah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perhatikan, fadkhuli fi, mana kalimat surganya? Wadkhuli jannati. Ditampakkan. Itu yang membuat Asiyah rahimahullahu ta'ala ketika beliau itu, maaf ya, diikat dalam tiang dan akan dieksekusi oleh suaminya sendiri Fir'aun, beliau memohon kepada Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, hasil dari keimananku, tolong tampakkan dan bangunkan aku istana di surgamu yang telah kau janjikan itu. Maka dalam sakaratul mautnya ketika itu ditampakkanlah surganya dan wafat dalam keadaan tersenyum. Sekarang itu ayat-ayat ini sudah berubah menjadi tanda-tanda dalam bentuk gambar-gambar kehidupan. Kalau sudah seperti itu, artinya ada keimanan yang semakin melemah setiap waktu, sehingga butuh penampakan. Jadi kalau sudah ditampakkan seperti itu, belum yakin juga dengan cara apa lagi Allah memotivasi dan menampakkannya. Ibu klik ada ya, klik nih. Misalnya syuhada Gaza, klik. Itu keluar wajah-wajah senyum semua tuh. Yang dikafani, yang sedang senyum, yang sedang gembira, yang itu sudah tampak. Jadi kalau sudah ditampakkan begitu belum yakin juga, dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan. Maksud saya, kalau selama ini belum bahagia, belum sukses, belum seperti apa yang diharapkan, coba dekati Allah. Mungkin ini hal yang Allah inginkan. Kita merasa punya sesuatu, tapi kurang merasa punya Allah. Itu poinnya. Jelas sampai sini? Baik, kalau jelas, saya cukupkan muqaddimahnya. Sekarang kita masuk pada inti diskusi kita. Ini kita baru muqaddimah ya, sekarang baru mulai ya. Insyaallah. Bismillah. Ini mohon izin tadi saya sampai datang, kemudian ini bukan diberikan, cuma dititipkan aja ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dihimpun di sini. Nanti saya bagi dua ya, untuk menghemat waktu. Yang sudah ada saya bacakan. Ini saya belum tahu, baru datang sudah diberi ini. Nanti yang kedua, kalau kita masih ada waktu, nanti kita bisa berdiskusi langsung kalau ada hal yang ingin tanyakan secara spesifik. Aturannya satu. Saya ulangi, aturannya satu. Hal yang sifatnya pribadi tidak boleh disampaikan terbuka. Jelas? Baik, hanya dituliskan saja. Kemudian nanti saya jawab dalam keadaan yang umum sifatnya, sehingga tidak menyentuh satu di antara hal yang bertanya. Kalau yang sifatnya umum silahkan disampaikan, tapi tolong sampaikan dengan cara yang baik sehingga tidak menyinggung siapapun dan bisa dinikmati oleh bersama. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, Ustadz, sejak kejadian Gaza merebak, perasaan saya menjadi gundah gulana. Susah tidur, ikhtiar boikot, share info Gaza, tingkatkan lagi belajar agama, sejarah Islam dan membantu secara material semampunya sedang dijalani. Izin ya, gimana kalau kita bertanyanya langsung ke intinya, terus saya langsung jawab ya. Baik.
Tapi tetap saja belum tenang karena ada pertanyaan besar yang cukup menggelisahkan karena belum terjawab, yaitu, ini dia. Ilmu apa yang harus saya tanam kembangkan dan kuatkan kepada saya, anak-anak saya untuk masa depan agar mereka tangguh melalui masa-masa fitnah akhir zaman yang makin terasa. Mohon dijawab Ustaz. Baik. Quran surah keempat ayat 9. Quran surah 4 ayat 9. Intinya bagaimana menyiapkan amalan utama yang menjaga keluarga supaya tangguh menghadapi masa-masa yang penuh dengan ujian dan fitnah. Yes. Sudah? Yuk kita bacakan. Saya mohon izin agak lebih tenang dan agak lambat untuk menyampaikannya sehingga mudah untuk dipahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ada ayatnya? Baik. Ini jawaban langsung dari Allah ya. Dan hendaklah setiap orang tua itu merasa khawatir yang sangat. Kekhawatiran dalam Al-Quran itu dibagi dengan dua kata. Ada khauf. Yang kedua ada khasyah. Baik. Anak biasa pulang jam 12. Jam 12:04 dia belum pulang. Ibu gelisah tidak? Khawatir tidak? Itu khauf namanya. Biasanya ibu tanggal 27 bulanan lancar dari suami itu. Tanggal 30 belum ada penampakan. Khawatir tidak? Nah, itu khauf namanya. Ya, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Ketika sedang ngaji begini, tiba-tiba kita mendengar suara di balik ini. Suara harimau sedang mengaum misalnya. Takut tidak? Takut yang ini sama enggak dengan takut yang dua tadi? Lebih takut atau kurang takut? Lebih takut. Keadaan kita merasa lebih takut dan merasa terancam dengan itu disebut khasyah namanya. Khasyah. Ya. Sudah? Sekebalikan, di dalam Al-Quran kekhawatiran orang tua itu terhadap anak tidak digambarkan dengan khauf tapi menggunakan kata khasyah. Seakan-akan gini ayatnya, hendaklah para ayah dan ibu itu, ayah bunda itu memiliki kekhawatiran yang sangat. Seperti Anda berada di kandang singa, kandang harimau, terancam dengan sesuatu, ya. Kapan? Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kalau Anda melihat anak-anak itu tidak disiapkan sehingga mereka lemah di masa depan. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan hartanya, Bu. Ibu nggak usah khawatir kalau harta yang sekarang hanya untuk cukup makan di hari ini, karena besok ibu belum tentu hidup. Ini manusia pada aneh sekarang nih. Ya, kata Nabi itu orang yang punya jatah makan untuk hari ini itu orang kaya. Kan besok belum tentu hidup. Besok itu direncanakan, yang sekarang dijalani. Kenapa Anda khawatir pada yang belum akan dilakukan, tapi yang sedang dikerjakan itu tidak dikhawatirkan? Maka yang terjadi saat ini, perhatikan kalimatnya, perhatikan ayatnya. Jangan pernah kita mengkhawatirkan dalam kehidupan rumah tangga melebihi kekhawatiran terhadap kondisi anak yang lemah. Ini saya mohon maaf ya, sekaligus ini pesan saya bagi para ayah, termasuk saya pribadi. Ibu, suami, para ayah itu tugasnya mencari apa? Nafkah. Nafkah itu untuk kemana? Oke, ulang.
Para ayah tugasnya mencari apa? Nafkah itu kalau sudah dapat, dibawa kemana? Baik. Sekarang saya tanya balik yang kedua. Di rumah itu anak berharga tidak? Baik. Harta berharga tidak? Berharga mana anak dengan harta? Baik. Tapi kenyataan sekarang kan tidak begitu. Saya ulangi ya. Berharga mana anak dengan harta? Tapi kenyataan sekarang tidak begitu. Coba lihat. Ayah yang bekerja sempat gak kemudian memberikan pendampingan pada anak? Berapa kali telepon anaknya? Berapa kali komunikasi dengan anaknya? Ibu lebih sering interaksi dengan anak atau dengan handphone? Tuh. Ya. Nah, itu sekarang dibalik, ayatnya berlaku. Hendaklah para ibu itu merasa khawatir yang sangat pada anaknya, bukan handphonenya. Nih Bu, saya tanya, kalau ada anak ibu bawa handphone ibu yang iPhone 15 itu, terus dibanting oleh ibu di hadapan ibu, dibanting oleh anak ibu di hadapan ibu, ya. Ibu sedang ini main media sosial, anaknya manggil, ibu nggak nengok, dibawa handphonenya oleh anaknya, dibanting di hadapan ibu. Saya tanya, ibu marahin anaknya atau marahin handphonenya? Tuh. Nah, ayat ini berlaku sekarang. Katanya Anda mencari harta itu untuk memberikan fasilitas pada anak. Sekarang Allah berikan harta, tapi Anda gunakan perhatian kepada harta melebihi anak. Oke, yang kedua, ada seseorang punya kambing dan punya anak satu. Anaknya sakit, lantas dia bawa kambingnya ke pasar. Dia katakan, saya mau jual kambing ini Pak. Kata pembeli, kenapa dijual? Untuk biaya obat anak saya yang sakit. Kejadian kedua, ada orang punya kambing, punya anak. Lalu anaknya dibawa ke pasar. Disampaikan pada penjual, saya pengen jual anak saya Pak. Kenapa? Karena kambing saya sakit. Menurut ibu, yang benar itu yang pertama atau yang kedua? Tapi realitasnya sekarang terjadi berbeda. Perhatikan. Sekarang orang tua lebih memilih untuk menuntaskan pekerjaan sosialnya dibandingkan memberi perhatian pada anaknya. Karena itu kalau ada anak tumbuh dewasa dan abai pada orang tuanya, tolong jangan salahkan mereka dulu, istighfar dulu. Istighfar. Ibu kenal Nabi Ibrahim? Ayo bilang kenal, saya pulang. Anak Nabi Ibrahim yang pertama siapa? Ismail. Saya kasih pertanyaan, kalau benar saya kasih hadiah pertama 100.000 dulu. Ya, daripada pinjam 100 kan, lebih baik ngasih. Dah, Nabi Ibrahim punya anak pertama kan, namanya siapa? Ismail. Ini yang jarang sekarang tahu. Yang tahu langsung angkat tangan saja. Istrinya Nabi Ismail namanya siapa? Ya? Salah. 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 Shh, waktu habis. Jawaban yang benar, Bumail. Ibu hampir Bu ya, Bu hampir. Saya punya istri, namanya siapa? Bu Adi. Pak Eko punya istri namanya? Nabi Ismail punya istri namanya? Nah itu gampangnya begitulah. Dah, sudah. Ini Ismail. Ayahnya siapa? Ibrahim. Punya istri namanya? Bukan, Siti Hajar kalau yang ini ya. Ibrahim. Dah, sini. Ibrahim tinggal di mana alaihissalam? Di mana? Tepatnya di mana? Ibrahim tinggal di Kanaan di Palestina. Ismail di mana? Di Mekah. Perhatikan baik-baik, ini yang mau saya sampaikan. Nanti kisah ini direkam sempurna dalam Al-Quran, bahkan disurah dengan namanya surah Ibrahim. Perhatikan baik-baik.
Sekalipun ayah itu berada di tempat yang jauh, ayah di Palestina, anak di Mekah, tapi tidak menghilangkan kesempatan ayah untuk memberikan perhatian kepada anak. Nabi Ibrahim itu nabi, rasul, seorang suami, seorang ayah. Beliau mencari nafkah, beliau berdakwah. Tapi setiap pertumbuhan Ismail itu selalu memastikan dan datang melihat Ismail tumbuh bagaimana, Ismail temannya siapa. Sampai mau nikah pun itu tahu dan memberikan arahan. Ini istri yang bagus begini, yang soleha begini. Apa yang terjadi? Ini yang mau saya katakan. Dengan perhatian orang tua yang begitu luar biasa, bahkan belum balik pun itu anak merasakan dalamnya pekerjaan ayah. Saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah tugas meninggikan bangunan Ka'bah, ditinggikan lagi karena di zaman Nabi Nuh itu hancur kena banjir. Saat mengambil batu, kakinya melangkah, kaki pertama yang menapak disebut makom namanya. Jadi kalau ibu umrah atau haji itu di Hajar Aswad, geser sedikit ke kanan searah tawaf, itu ada makom Ibrahim ya. Nah, itulah tapak kaki Nabi Ibrahim pertama saat akan meninggikan bangunan Ka'bah. Lalu ketika membawa batu ingin meninggikan, anaknya melihat itu. Nah, yang tidak banyak orang tahu, anak beliau itu Sayyidina Ismail itu belum balik waktu itu. Ketika melihat ayahnya sedang bekerja, merasa pekerjaan ayahnya, maka anak itu bawa batu dari sisi yang lain. Batu yang dibawa kemudian disusun. Kalau bahasa kita, ayah aku boleh bantu enggak? Disusun-susun. Kalau batu sendiri, batu disebut hajar namanya. Kalau dia disusun-susun, membentuk satu bagian disebut hijr namanya. Kalau dia menjadi ruang disebut hujrah namanya. Maka disusunlah batu itu menjadi bagian dari sisi Ka'bah. Sampai sekarang diabadikan dengan nama Hijr Ismail. Tapi poinnya bukan karena hijrnya. Poinnya itu refleksi bagi setiap orang tua yang tawaf. Itu dengan hubungan dengan anak bagaimana? Jangan-jangan harta kumpul bagus, jabatan suami bagus, ibu enak, tapi dengan anak gak cocok. Gak pernah kenal, gak pernah salam, pergi cuek begitu saja. Apa? Jadi harta yang didapatkan selama ini untuk apa? Anda mencari harta keluar untuk yang di dalam. Anda dapat harta di luar, tapi gak dekat dengan yang di dalam. Lalu manfaatnya apa harta yang didapatkan itu? Dan hebatnya, saat mendapat tugas berat untuk menyembelih pun, itu anak langsung berdedikasi mengorbankan jiwanya. Pak, kalau perlu lakukan sekarang cepat, jangan ditunda. Orang tua yang begitu perhatian pada anak, Anda bukan hanya mendapatkan kasihnya, dia bahkan rela berkorban nyawanya untuk kebahagiaan kedua orang tuanya. Itu yang sekarang tidak nampak dalam kehidupan kita. Ibu kalau lihat anak sakit keras, seakan ingin bertukar ganti kan? Ya Allah, kalau perlu saya saja ada di situ. Sekarang anak melihat orang tua sakit keras, ya Allah lebih cepat lebih baik ya Allah. Dah. Yuk kembali ke ayat Quran surah 4 ayat 9. 3. Ada berapa? 3. Wal yakhshal ladzina law taraku. Ini jawab dulu ya supaya enggak melebar kemana mana. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah para orang tua merasa khawatir yang sangat bila anak-anak itu lemah menghadapi tantangan zamannya. Lemah dalam hal apa? 3. 1. Lemah imannya. Saya ulangi, lemah imannya. Iman pasangannya di Al-Quran amal soleh. Jadi kalau orang itu sudah lemah imannya, pasti amal solehnya sedikit. Kalau orang sudah sedikit amal solehnya, itu tandanya imannya sedang lemah. Maaf, biasanya sholat sunnah sekarang cuma fardu saja, sunnah nggak dikerjakan. Itu tandanya sedang lemah iman. Biasanya puasa sunnah, sekarang malah nggak dikerjakan sama sekali. Itu tandanya sedang lemah iman. Baik. Biasanya akhwat ini sholatnya rajin, sekarang bahkan sholat fardu pun sedang tidak sama sekali. Tandanya apa? Tidak, tandanya sedang head. Ya, dia tidak sholat. Tapi kalau dia abaikan sholat begitu saja, itu tandanya sedang ya bermasalah imannya. Saya ulangi, akan muncul masa-masa di mana iman seseorang itu
Kata Nabi, begitu saking lemahnya, bukan sekarang menurun. Ada yang paginya beriman, sorenya udah hilang imannya. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Subuh masih beriman, sore sudah nggak beriman lagi. Dan itu terjadi dengan cepat sekali. Ya, pagi-pagi masih biasa. Begitu sore, ketemu kawannya yang berlawan jenis dan mengatakan, aku mencintaimu. Tapi kalau engkau cinta padaku, engkau harus ikut agamaku. Banyak terjadi sekarang? Saya ulangi, banyak terjadi sekarang? Itu lemah iman. Kalau mau diterima kerja di sini silahkan, tapi harus konsisten dengan jadwalnya, dan jadwalnya dibikin persis di waktu-waktu sholat. Sampai jaga toko pun rela menjaga toko dengan meninggalkan Jumatan. Ada yang begitu? Kalau dipertahankan itu tandanya imannya bermasalah. Baik. Suami ibu dapat pilihan, Pak, ini proyek besar. Bapak ikuti cara kami, Bapak dapat fee 50 miliar. Tapi kalau Bapak bertahan dengan aturan, yang nggak dapat Pak, cuman gaji aja 5 juta. Saya tanya, ibu pilih mana? Dapat 50 miliar kehilangan iman, atau mempertahankan iman cuma 5 juta? Nggak ada pilihan ketiga, udah nggak usah milih, 2 aja itu. Saya tahu pengen 50 miliar dan 5 juta, saya tahu itu. Karena eranya nggak milih begitu, cuma 2 pilihannya. Sekarang cuma 2. Ya, dia hafal Qul huwallahu ahad, dia katakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda. Ada yang begitu? Ada yang nggak kenal dengan masjidnya, dia sholawatan sudah pindah ke tempat ibadah umat lain. Ada yang begitu? Nah, tandanya sudah muncul. Kata Allah, kalau orang tua sudah mendapatkan yang seperti itu eranya, mesti khawatir lebih dalam kepada anaknya dibandingkan dengan masa-masa biasa. Lemah iman. Nanti kita cari solusinya. Orang tuanya jangan ikutan. Sudah eranya begitu, yang dikuatkan bukan imannya, diberikan fasilitas dunia lagi, handphone ganti lagi, ya kan? Ya, mobil ganti lagi, motor ganti lagi, tapi nggak dilihat gimana sholatnya, gimana baca Qurannya. Ya, ibu kalau ada kebakaran sedang melanda dan kita berlindung supaya tidak terjadi demikian. Ini contoh saja, ada kebakaran terjadi, anak ibu tertidur di kasur, ibu apakan? Bangunkan, dan dia mengatakan, "Mama, nanti aja nggak enak." Ibu paksa dia keluar atau tidak? Kenapa? Takut terbakar. Panas gak apinya? Nah, saya mau kasih tahu dari sekarang, neraka itu lebih panas. Dan saat sudah tiba waktunya, udah nggak ada kesempatan lagi. Ibu nggak bisa berkata begini, ayo cepat di depan neraka, nggak bisa. Kalau waktunya sudah tiba, udah selesai. Tidak akan bisa menggantikan setiap posisi. 2, lemah ilmu. Cepat. 3, lemah harta. 1 iman, 2 ilmu, 3. Nah, jadi kalau ibu di sini bertanya bagaimana mengatasi fitnah akhir zaman, kuatkan 3 hal ini. Tapi urutannya jangan dibalik ya. Urutannya masih seperti ini. 1 apa? Iman. Yang kedua, yang ketiga, ini saya kasih rahasia yang cepat. Kalau 1 dan 2 diraih, yang ketiga ikut. Jadi nggak usah sibuk nyari harta, nggak usah sibuk. Ibu kuatkan iman, itu harta datang dengan sendirinya. Demi Allah saya katakan, kuatkan iman, harta dipermudah oleh Allah. Yang suka adzan di masjid imannya kuat tidak? Saking kuatnya dia bahkan bangun sebelum adzan kan? Pernah nggak ada marbot kekurangan rizki? Nggak ada, tercukupi. Ya, ya Allah, gimana cara mengekspresikannya ya? Sekarang iman itu yang kurang. Jadi yang pertama dikejar, tingkatkan dulu imannya. Kalau sudah iman kuat, nanti di hati ada punya perasaan begini, saya punya Allah. Tuh kalau sudah ada begitu, saya punya Allah, maka semua yang besar jadi kecil. Masalah tuntas. Sekarang yang terjadi, karena rasa punya Allah itu kurang, sehingga tidak punya keyakinan. Padahal inna ma'al usri
Inna ma'al usri, kata Al-Quran, setiap ada kesulitan, aku berikan solusi. Kamu tinggal minta, aku berikan solusinya. Cuma karena lemah di imannya, tidak dikuatkan faktor ini, problemnya apa? Berkurang kedekatannya dengan Allah, sehingga muncul semua urusan dunianya. Ya, iman, yang kedua apa? Ilmu, yang ketiga apa? Ingat urutannya, urutkan dari iman dulu, ilmu dulu, harta akan ikut dengan sendirinya. Jelas? Cara mencarinya, satu rumusnya. Dan ini tolong dimulai dari orang tuanya dulu. Kalau anaknya ingin otomatis ikut, orang tua perbaiki. Biasanya, kalau orang tua sudah merubah dari awal, itu anak dengan sendirinya akan diberikan oleh Allah percikan kesolehan orang tuanya. Langsung dia berubah. Dan ibu gak capek. Ya, ibu gak capek. Jadi gini, kan ada yang memulai begini ya, minta sama anak nuntut tapi orang tua nggak kerjakan. Nak ke masjid, orang tuanya enggak, ya kan? Baik, ada yang kedua, anak diminta oleh orang tua tapi sama-sama mengerjakan. Jadi ayahnya ke masjid, anaknya ke masjid. Ibunya ngaji, anaknya diminta ngaji. Ada yang begitu? Yang ketiga, ini yang lebih luar biasa sebetulnya untuk memulai. Ibunya dulu, ayahnya dulu memperbaiki diri. Setelah itu Allah akan lembutkan hati anaknya, tidak diminta langsung dia ikut. Rumusnya cuma satu, tingkatkan takwa. Maaf ya, satu pertanyaan jawabannya akan panjang ini. Kuncinya apa? Takwa. Kalau mau meningkatkan iman, rumusnya takwa. Kalau mau mendapatkan tambahan ilmu, rumus pertamanya takwa. Belajar itu yang kedua. Kalau takwa sudah ada, belajar akan cepat sekali didapatkan. Kalau mau harta ditingkatkan oleh Allah dengan berkah, kuncinya takwa. Ya, saya cepat. Perhatikan dulu janji Allahnya. Terkait masalah, kalau takwanya meningkat, itu setiap ada masalah diringankan oleh Allah sehingga kita mudah menjalaninya. Jadi bukan nggak punya masalah, setiap akan ada melewati masalah, masalahnya dikecilkan oleh Allah, diringankan dulu sehingga ketika dihadapi seakan-akan nggak punya masalah. Padahal dia menghadapi masalah. Bu, saya duduk di sini, jangan dikira saya nggak punya masalah. Ini masalah ibu semua nih, tanyakan ke saya sekarang. Tapi banyak. Tapi poinnya satu, ya. Perhatikan Quran surah ke-65. Di akhir ayat yang kedua, di awal ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu kuncinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kaget kan? Nah, nanti kalau Allah mudahkan lebih kaget daripada itu. Ya. Saya ulang. Wa may yattaqillaha, siapapun yang mampu meningkatkan takwanya, yaj'al lahu makhraja. Saya janji, kata Allah, saya berikan solusi di setiap masalah yang ia hadapi. Jadi sebelum menghadapi masalah, dikecilkan dulu. Sehingga ketika dilewati seakan-akan gak ada masalah. Senyum, selesai. Padahal bagi banyak orang mungkin mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ya. Saya diantar oleh yang mendampingi di Jakarta satu kali. Ini kisah nyata. Hari Jumat, saya akan mengisi khutbah di Kuningan. Begitu di jalan, sudah mepet waktu, kan ada jalur darurat ya di bahu sebelah kiri. Saya merasa saya sedang darurat, karena sebentar lagi waktu Jumat. Masuklah ke bahu itu. Alhamdulillah ada polisi. Begitu berhenti, polisi betul menunaikan tugasnya dengan baik. Jadi begitu beliau mendekat ke arah pengemudi, saya di sampingnya. Itu yang bawa mobil, kawan kami, cukup senior, langsung mau mengeluarkan SIM. Saya bilang tunggu dulu, kan belum ditanya. Begitu dibuka, mau kemana katanya kan? Saya langsung jawab, mau khutbah Jumat Pak, gitu kan? Ini mau sudah dekat Jumat. Oh iya, silahkan. Saya bilang sama kawan yang nyupir, Pak, kan saya bilang apa? Pertanyaannya mau kemana? Bukan tanya SIM. Kadang-kadang kan yang terjadi beda. Ditanya mau kemana, yang dikeluarkan 100.000. Kan itu tidak mendidik kan?
Ya, kadang-kadang persoalan itu kalau kita hadapi secara proporsional dan kita bertawakal pada Allah dengan nilai takwa, itu Allah ringankan sebelum kita menghadapinya. Cuma disampaikan apa adanya. Kalau tilang ya tilang. Selesai kan? Anda ditilang, siapa? Udah selesai. Lantas kenapa harus dipersulit? Nah, hanya poin besar yang mau saya sampaikan adalah telah banyak pembuktian lewat perjalanan sejarah orang-orang yang mampu meningkatkan takwa, maaf sekali, tidak pernah dalam hidupnya diresahkan oleh kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Semua mudah. Utsman hidupnya mudah tidak? Sulit sebelum bertakwa. Bilal hidupnya mudah tidak? Bukan hanya sulit, tersiksa sebelum bertakwa. Perhatikan, ketika dia mendekati Allah, apa yang terjadi? Semua status budak dimerdekakan. Status gak punya dipunyakan. Dan terhormat sampai sekarang namanya dikenang. Walaupun hidupnya hanya lekat dengan azan. Nih. Yuk, saya cepat ya. Ibu ada anaknya yang sedang belajar? Ya, seringkali ada pertanyaan begini, Ustadz, gimana cara belajarnya supaya setidaknya bisa cepat memahami sesuatu? Kadang-kadang saya suka malu bisa seperti Ustadz. Jangan seperti saya ya. Jangan seperti saya, harus lebih daripada apa yang kami sekarang lakukan, karena tantangan dia di masa depan lebih daripada saat ini. Dan rumusnya cuma satu. Rumusnya hanya satu. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkan takwamu kepada Allah, dekati Allah. Ini langsung dari Allah. Aku yang akan mengajarkan ia pengetahuan. Saya menerapkan ayat ini sejak masuk pesantren di Garut. Ibu boleh tanya pada kawan-kawan seangkatan kami atau kepada guru-guru kami. Bagaimana saya mencoba untuk mencintai Allah lewat masjid. Saya dikasih asrama, Bu. Kasurnya enak, nyaman, tapi memilih untuk banyak tinggal di masjid. Jadi kalau teman-teman tidur di asrama, saya memilih tidur di masjid. Kalau teman-teman memilih untuk misalnya cepat ke ruang makan, saya memilih untuk banyak beriktikaf di masjid. Apa yang terjadi? Saya dapatkan janji yang Allah sudah tetapkan sejak jauh-jauh hari, maka terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ini rahasia di kita aja ya. Dulu, sepanjang ini dikerjakan, kalau besoknya mau ujian, itu malamnya saya di masjid. Sholat gitu. Terus dengerin orang ngapalin, biasanya kan orang Indonesia kencang kalau ngapalin tuh. Ya, dengerin, tiduran, bangun lagi. Itu setiap malam tidur rata-rata mimpi. Mimpinya itu ngerjain soal. Besoknya begitu ujian, itu soalnya sama persis dengan yang tadi malam dilihat. Seringkali begitu tuh. Ya. Dah, intinya takwa. Saya cepat saja, intinya apa? Takwa. Nah, sekarang apa amalan takwa itu sehingga bisa mempercepat 3 hal yang diharapkan tadi? Oke. Saya mohon izin kalau terlampau detil ya menjawabnya. Ada 240 amalan takwa dalam Al-Quran. Dalam bab ini saya sampaikan 3 saja. 1, sudah? Jaga 40 rakaat sholat. Yang pernah saya sampaikan dulu. Berapa rakaat? Ingat ya, saya melampaui standar menyampaikannya. Kalau yang standar kan cuma 17. Ya, 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Itu 17. Tambah lagi 23. Jaga ini, selama hidup usahakan jaga. Kalaupun tidak mampu mencapainya, ya karena misalnya sedang sakit, upayakan tetap di atas standar sedikit-sedikit. Apa tambahan yang lainnya? 12 rawatib. 12 sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu. 12. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. Dan 2 rakaat setelah isya. Saya ulangi. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Berapa jumlahnya?
12. Khusus untuk zuhur ada dispensasi dari Nabi. Kalau waktunya tidak memungkinkan 4 karena sedang di kantor, Ramadan dan sebagainya, itu hadis Ibnu Umar boleh 2. Cukup 2. Jadi 10. Jelas? Sudah. 12 tambah 17 berapa? 29. 11 rakaatnya tahajud. Saya ulangi, 11 rakaatnya tahajud plus witir. Rumusnya boleh 2, 2, 2, 2, ujungnya 1. Atau 2, 2, 2, 2, ujungnya 3. Itu yang standar. Baik, 17 tambah 12, 29, tambah 11 berapa? 40. Nah, jaga 40 ini. Kalau ibu nggak percaya, coba konsisten tunaikan, cek misalnya dari mulai besok atau malam ini, dari mulai tahajud, 40 ini jaga sebulan dulu coba, sebulan dulu. Silahkan perhatikan apa yang terjadi pada perubahan hidup ibu. Pasti berubah. Apalagi kalau ada tambahan sholat duha misalnya. Walaupun cuma 2 rakaat. Ya. Apalagi ada tambahan misalnya yang qobliyah. Walaupun cuma 2 rakaat. Kan ada sebelum asar 4 rakaat. Ya, 2 juga boleh. Itu kalau ditambahkan dari yang tadi dan konsisten, hasilnya luar biasa. Nanti ibu lihat ya. Perubahan imannya bagaimana, perubahan keilmunya bagaimana, dan bagaimana keberkahannya lewat harta. Ya. Sehari berapa kali sholat? 5. Jadi ada berapa waktu? Boleh kita sebutkan satu apa? Subuh. 2 asar, maghrib. 141 dibagi 5 berapa? Cepat. 28 ya. Plus 1 29. 28 ayat. Ya. Lihat sini, subuh 28 ayat. Zuhur 28 ayat. Asar 28 ayat. Maghrib, isya demikian. Fokus baik-baik. Ustadz terlalu panjang. Bagi 2. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. 14 ayat. Al-Fatihah berapa ayat, Bu? 7. Ibu kalau baca Al-Fatihah itu berapa menit sih? Ada 5 menit? Ada 2 menit? Oke, kalau 2 menit berarti dikali 2 berapa? Apa ibu nggak punya waktu 5 menit saja sebelum sholat subuh untuk baca 14 ayat? Setelah subuh 5 menit saja untuk baca 14 ayat. Kalau itu bisa konsisten sampai dengan malam setiap hari, maka setiap hari bisa menyelesaikan 1 juz. 30 hari berapa? 30 juz. Jelas sampai sini? Nah, tapi ukuran ini tidak harus sama bagi setiap orang. Karena kadang-kadang ada yang bacaannya cepat, ada yang bacaannya lambat. Maka tidak penting berapa banyak yang bisa dibacakan, yang penting ada konsisten baca Quran setiap hari. Nah, yang rahasia yang ingin saya sampaikan dari bacaan Quran, ini yang jarang dibahas. Perhatikan baik-baik. Quran itu jangan ketawa, saya serius. Quran itu isinya mukjizat. Tolong dengar pakai iman. Quran itu isinya mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu sesuatu yang istimewa, yang tidak biasa. Saya ulang ya, sesuatu yang istimewa, yang tidak biasa. Ibu sedang gelisah, ketemu saya kasih motivasi, ibu tenang nggak? Kenapa ketemu suami ibu nggak tenang? Ketemu suami orang ibu tenang. Astagfirullah. Udah. Dah, poinnya bukan itu. Dah, simpan itu. Gak usah diungkit-ungkit. Udah, simpan. Dah, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, kenapa mendengarkan motivasi manusia Anda merasa tenang, tapi mendengar kalam Allah Anda gak tenang? Padahal kata-kata manusia itu bukan mukjizat. Firman Allah itu mukjizat. Karena itu, mukjizat Quran yang pertama, kalau didengar
dan didengar, apalagi menggunakan iman, dia bisa menenangkan semua keadaan hati yang sedang gelisah. Ibu kalau nggak percaya ya, sedang gelisah, ibu dengarkan Quran saja. Jangan dibaca dulu, dengarkan aja. Itu baru dengar, seketika diurai kegelisahan itu berubah menjadi ketenangan. Apalagi ibu membacakannya. Maka para ulama ahli qiraat meriset. Orang yang akan memulai aktivitas dan dia mengawali membaca Quran terlebih dahulu, walaupun hanya 1 halaman, itu akan merubah keadaan hidupnya di hari itu. 1 halaman aja. Kalau dia naikkan jadi 2 halaman, 1 lembar, maka perubahan itu akan terjadi berbeda di hari itu dengan hari sebelumnya. Ibu kalau nggak percaya silakan. Hari ini ibu ngaji 1 halaman. Besok ibu ngaji 2 halaman, 1 lembar. Jadi 1 halaman tuh begini. Ini 1 halaman. Kalau ini bolak-balik 1 lembar namanya. Kalau ibu baca 1 halaman saja ini, alif lam mim sampai ulaika, halaman 2 di mushaf, baca ini saja, maka akan terjadi perubahan hidup pada ibu di hari itu. Besoknya ibu baca 2 halaman 1 lembar, perubahan hidupnya akan terjadi lebih dahsyat dibandingkan hari sebelumnya. Maka jika membiasakan banyak mengaji sebelum beraktivitas dan ditutup dengan mengaji sebelum tertidur, itu keadaannya akan berbeda dengan hari-hari biasa. Itu. Maka kalau ingin meningkatkan takwa, saya cuma pesan 1. Ibu ingin anaknya dijaga oleh Allah dari fitnah, ingin dijaga dari keburukan, ingin ditingkatkan imannya, saya cuma minta 1 saja. Tolong kembalikan kebiasaan kita di masa lalu yang kita sering mengaji dengan keluarga setiap ba'da maghrib. Mesti punya waktu sekali aja ngaji sekeluarga tuh. Ibunya, ayahnya, anaknya duduk sama-sama ngaji walaupun cuma 1 halaman. Ketika semua keluarga dibiasakan untuk mengaji, lihat apa yang terjadi. Anak-anak yang dititipkan kepada Allah melalui kalamnya, maka Allah akan jaga di semua tempat yang ia pijak. Ibu di rumah bisa awasi, tapi kalau anak ibu ke sekolah, ibu tahu nggak dengan siapa dia bergaul? Ini saya kasih rahasia besar di surat Yusuf. Berapa jumlah saudara Nabi Yusuf? 11 ya? 11 ya? Yang 1 ibu dengan beliau berapa dari 11 itu? 1, namanya Bunyamin. 10-nya itu nggak senang dengan Yusuf. 10 rapat. Yang 9 memutuskan bunuh Yusuf, uqtulu Yusuf. 9. Yang 1 mengatakan jangan bunuh Yusuf, cukup lemparkan ke tempat gelap supaya kasih ayah yang biasa diberikan ke Yusuf sekarang hilang, tinggal diberikan kepada kita semua. Saya mau tanya pada ibu, kalau 10 orang rapat, 9 orang memutuskan A, 1 orang mengusulkan B, biasanya yang diterima 9 atau 10? 9. Ini kenapa berubah? Yang 9 ikut pada yang 1. Dan biasanya setan kalau urusan maksiat itu levelnya naik bukan turun. Ada seseorang nodong di angkot, cuma nodong tadinya. Begitu ada gerakan di penumpang dia bisa nusuk, levelnya naik. Ini kok bisa dari bunuh turunkan, 9 orang mengusulkan ditolak, 9 untuk mengikuti yang 1. Siapa yang mampu menggerakkan itu untuk berpindah kepada yang 1? Pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Rahasianya ada di ayat ke-86-nya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata orang tuanya, kata Yakub, aku kalau ada masalah di anak-anak, yang aku adukan selalu kepada Allah. Bukan marahi anaknya, Bu. Kembali kepada yang menitipkan. Jadi kalau ibu ngajak anak sholat, anak masih menolak, ngajak baca Quran, anak masih menolak, curhatkan ke Allah dulu sambil istighfar. Ya Allah, Engkau yang titipkan dia dalam rahimku, Engkau yang pilih aku untuk mengandungnya, dan Engkau yang menetapkan aku untuk dihisab, ditanya tentang bagaimana ia berkehidupan selama di dunia ini. Minta, ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, mohon lembutkan hatinya, berikan hidayah kepadanya. Anda lihat apa yang terjadi setelah itu. Ini poinnya. Jadi dekati Allah dulu dengan amalan. 1 tadi sholat, yang kedua Al-Quran, yang ketiga cepat. Ini amalan kalau dikerjakan langsung menaikkan 2 ini, iman dan ilmu.
Jadi ketika amalan yang ketiga ini dikerjakan, dua ini langsung naik. Ada amalannya di Quran, surah ke 58 ayat 11. Saya ulangi, Quran surah 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah. Dah? Ada ayatnya? Yafsahillahu lakum wa idza qila lakum syuzufan suzu. Perhatikan ujung ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum iman walladzina utul ilma darajat ilmu. Sudah? Sering-sering hadir di majlis ilmu. Saya ulangi, sering-sering hadir di majlis ya. Saya mohon, ini sab muslimah juga dengan pengajian-pengajian yang lain, kalau bisa dibuat menyatu satu grup bersama-sama, bikin kurikulum yang dibutuhkan. Jadi jangan asal ngaji ya, ini bahas tentang ini padahal nggak diperlukan. Bahas hukum TikTok, bahas hukum ini, bahas hukum itu. Yang pokok dulu yang dibahas. Cara menjadi ibu yang baik, istri yang salihah, fikih rumah tangga, tugas seorang ibu, akidahnya apa, sholatnya bagaimana, urutkan satu-satu. Lalu pilih ustadz-ustadz yang kepakaran di bidangnya sesuai dengan kebutuhan ibu. Kalau itu bisa dilakukan, imannya semakin meningkat, ilmunya semakin naik, ibu ketemu dengan teman-teman kan latar belakangnya berbeda, tidak sama. Maka ketika berkenalan, itu tidak sadar, ini ayat Qur'annya banyak. Terbuka jaringan, terbuka kerjasama, secara otomatis bukan hanya iman dan ilmu, harta meningkat. Ini apakah sab muslimah cuma buka pengajian saja? Tidak. Saya lihat-lihat ada sponsor, ada ini, ada itu kan baba harta. Artinya ketika disampaikan semua ikut. Ini poinnya. Jadi sekali lagi, kembali ke awal, Ustadz bagaimana mengatasi situasi yang penuh fitnah pada saat ini. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, jaga dengan takwa, dengan konsisten pada 3 amalan. 1 iman, yang kedua ilmu, yang ketiga harta. Penjagaannya lewat takwa. Amalannya ada 3 yang pokok. Yang pertama salat, yang kedua Al-Quran, yang ketiga majlis ilmu. Jelas sampai sini? Baik. Satu lagi sebagai tambahan. Kalau terfikir berbuat maksiat di era semacam ini, langsung bayangkan seketika wafat. Itu paling cepat kata ulama. Kalau terfikir berbuat maksiat, langsung bayangkan seketika wafat. Contoh, ini ada situasi yang gak enak terjadi di Palestina misalnya. Lalu ada satu acara misalnya di YouTube atau di mana terlibat dalam dialog, ingin mengeluarkan kata-kata yang tak pantas. Maka bayangkan bagaimana kalau dikeluarkan itu Allah wafatkan. Ada tawaran untuk bergosip, bayangkan kalau ketika bergosip dilakukan bagaimana kalau diwafatkan. Semakin masanya banyak maksiat, semakin banyak tantangan, maka disitulah amal soleh nahi mungkar nilainya lebih tinggi dibandingkan amar ma'ruf. Akan tiba satu masa, maaf ya, menahan perbuatan yang buruk itu amalnya nilainya lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan mengerjakan amal soleh yang rutin dikerjakan. Ada saat-saatnya menahan gosip itu lebih tinggi nilainya dibandingkan mengerjakan sholat-sholat rutin yang dilakukan. Paham? Saya kesini dulu ya. Jeda sebentar, ada yang mau ditanyakan langsung? Baik, cepat silakan. Saya dengar, silakan. Ya. Ya, silakan. Ya. Oh, baik. Ya. Ada pertanyaan? Nggak apa-apa, saya bacakan ulang. Ada pertanyaan langsung dari satu jamaah. Apa tanggapan Ustadz bagi orang yang punya pandangan yang penting semua jalan, jadi sifatnya STMJ, ya kan? Sholat tetap, maksiat jalan, ya kan? Bagaimana pandangan Ustadz? Yang pertama, justru ini menunjukkan tidak adanya konsistensi dalam beramal. Sebetulnya orang yang demikian itu orang bimbang, bukan konsisten.
Sebetulnya orang yang demikian orang yang tidak punya pandangan, karena nggak punya pilihan hidup. Dan yang paling penting untuk digarisbawahi, ini poin pentingnya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang punya pola hidup demikian adalah orang-orang yang keadaan dirinya belum sehat, kurang sehat. Satu, doakan. Karena yang seperti itu, kalaupun teman, didoakan dengan baik. Tapi tidak dijadikan semua apa yang disampaikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Ingat ya? Ya, saya ulangi lagi. Tidak semua yang disampaikan tidak dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Karena kenapa? Dirinya saja belum bisa mengatur keadaan dirinya untuk konsisten pada kebaikan. Bagaimana dia bisa memberikan masukan yang baik pada orang lain? Nah, orang yang sehat, ketika dia mengerjakan sebuah amal soleh, maka ketika benar amal solehnya, amal soleh itu otomatis akan menggerakkan tubuhnya untuk mencegah dia berbuat salah. Saya contohkan begini. Salat amal soleh bukan? Soleh. Apa fungsi salat? Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya. Kalau ada orang salat dan benar salatnya, itu otomatis salat yang dia kerjakan akan memberikan pengaruh pada tubuhnya untuk mencegah dia dari berbagai tindakan-tindakan maksiat. Fahsya, maaf, zina, selingkuh, LGBT, pornografi itu fahsya. Mungkar, mencuri, bergosip, menuduh, merendahkan, berselisih itu mungkar. Jadi kalau orang benar sholatnya, amal soleh lewat sholat ini, dia akan otomatis mencegah pelakunya berbuat salah. Jadi kalau ada orang sholat, tapi saat bersamaan dia berbuat maksiat, ini artinya ada yang belum tepat dikerjakan dalam sholatnya. Karena motivasi orang sholat itu adalah mendapatkan amal soleh agar tidak berbuat salah. Jadi mustahil ada STMJ, istilahnya salah itu. Sholat terus, maksiat jalan. Jadi kalau orang sholatnya terus, itu nggak mungkin ada maksiat. Maka apa yang terjadi? Yang sholat ketika sholatnya dikerjakan tidak membuat dia kemudian terhambat berbuat maksiat, maka kemungkinan besar satu, dia tidak sempurna dengan tujuan dan niat sholatnya. Makanya kata Nabi yang diperbaiki sebelum mengerjakan amal soleh itu niatnya dulu. Niatnya benar nggak? Jadi kalau seseorang niatnya benar menunaikan sholat, itu otomatis nggak akan maksiat. Otomatis. Ibu kalau nggak percaya ya, kalau ada anak kurang baik, ya jangan naik level dulu. Usahakan konsisten sholatnya dulu, dimulai dengan subuh. Minta aja pada anak ibu, ya, minta kerjakan sholat konsisten 40 hari. Terserah itu, setelah itu terserah kamu. Tapi jamaah. Terserah itu, setelah itu terserah. Mau sholat silahkan, gak sholat silahkan. Mau taat sama mama silahkan, gak taat silahkan. Tapi mama minta 40 hari sholat aja dulu. Di masjid, setiap hari. Subuh sampai isya. Setelah hari ke-40, lihat apa yang terjadi. Saya punya pengalaman di Tripoli. Guru kami, seorang profesor, itu kedatangan orang tua, menyampaikan pesan anak-anak kami 3 orang, itu sholatnya sulit luar biasa. Dipanggil dengan halus anak-anaknya, ya abnai, anak-anakku sini nak katanya. Sekarang Syekh mau katakan, silahkan anak-anak mau nggak sholat silahkan, nggak taat sama mama silahkan, cuman minta satu dulu kerjakan, sholatlah selama 40 hari, tunaikan berjamaah di masjid, setelah itu bebas mau ngapain aja. Hari ke-40, yang satu berubah jadi baik luar biasa. Jangankan maksiat, untuk berkata yang kurang pantas pun dia nggak punya kosakatanya. Yang kedua, naik turun, kadang baik, kadang tidak, kadang baik, kadang tidak. Yang ketiga, itu makin kacau. Dipanggil ketiganya, kata syekhnya, kamu yang pertama, kamu benar sholatnya 40 hari, dikerjakan dengan baik, dan tidak kamu tinggalkan. Yang kedua, kamu kerjakan, tapi kamu bolong-bolong. Kadang dikerjakan, kadang tidak. Kadang dikerjakan, kadang tidak. Yang ketiga, kamu ngumpet-ngumpet padahal kamu gak sholat. Ketiganya bingung lantas bertanya, kok Pak Kiai tahu katanya? Karena demikianlah yang tertuang diisyaratkan dalam Al-Quran. Tidak ada orang sholat konsisten kecuali merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Maka tobatlah 2 temannya tadi, keduanya menjadi lebih baik, sampai sekarang mereka sahabatan dan menjadi ahli Al-Quran.
Ya. Jadi tidak ada satu kalimat yang mengatakan sholatnya terus maksiat jalan. Itu nggak ada sebetulnya. Kalau memang sholat yang ditunaikan sholat yang benar. Nah, untuk memperbaiki sholat kuncinya 2. 1, izin. Untuk memperbaiki sholat kuncinya 2. 1, selalu bermohon kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya dalam sholat. Saya ulang ya, selalu bermohon kepada Allah untuk mendapat rahmat Allah dalam sholat. Itu ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Sudah? Saya merasakan sekarang jarang ada orang sholat dengan menggunakan rumus Quran itu. Yang penting sudah sholat gitu kan? Ya. Ibu pernah nggak mengharap rahmat Allah sebelum sholat? Supaya dirahmati dalam sholat? Pernah nggak? Ya? Coba deh. Makanya ibu masuk masjid ya. Kalau masuk masjid itu doanya apa? Allahumma ftahli abwaba. Ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Tuh ya. Mau masuk udah diajari oleh Nabi. Jadi sebelum masuk masjid, saat langkah kaki kanan itu dilakukan, minta apa? Rahmat. Masjid fungsinya untuk apa yang pokok? Sholat. Jadi masuk masjid, fungsi yang pokok untuk sholat. Sebelum sholat minta lu rahmat Allah. Nah, rahmat itu dibagi 3. Saya ulangi, rahmat dibagi 3. Nah, kalau suami ibu namanya Pak Rahmat, nanti ibu pulang ke rumah, papa dibagi 3. Udah, 1. Rahmat itu yang pertama solusi dari semua masalah hidup. Dah. Jadi kalau ibu sholatnya membawa motivasi itu, nanti ke bawah enak sholatnya. Pas sujud ingat, dengan suami ada masalah tuh ingat, minta solusi. Nangis, selesai. Walaupun belum ada solusi, tapi hati tenang. Dan itu mengantarkan pada setengah solusi. Sudah? Yang kedua, pelan-pelan, ampunan dari dosa. Ampunan dari dosa. Nah, di antara fungsi sholat yang paling pokok itu menggugurkan dosa-dosa. Makanya Allah ingin dari pagi ke siang ada dosa, gugur dosanya. Dari siang ke sore ada dosa, gugur dosanya. Makanya ketika diwafatkan dosanya sudah hilang, tinggal pulang dalam keadaan bersih, digambarkan dengan kain kafan yang putih. Nah, itu fungsi sholat. Cuma apakah setiap orang sholat ada yang ingat dosa atau tidak, itu poinnya. Makanya tadi kalau dia sholat mengingat maksiatnya, gugur maksiat, nggak akan maksiat lagi, nggak akan maksiat lagi. Ya, dan banyak orang ketika sujud itu justru pulangnya dalam keadaan mulia. Betapa banyak pelaku dosa besar, justru cara pulangnya itu lewat sholat. Lewat sholat. Ada yang sujud, nggak bangun lagi. Insya Allah. Pengen begitu? Nanti zuhur ya, kan sekarang masih ada waktu tuh. Ada yang begitu tuh. Ya. Dan itu luar biasa indah. Ya, saya kan pernah cerita di sini juga kan. Ada seorang kakek, ini bukan ustadz bu. Saya ketemu orangnya. Itu orang sederhana, mungkin viral di langit tapi mungkin tak dikenal di dunia. Sederhana orangnya, nggak disebut kaya, biasa saja. Pakai kaos, cuma jagain masjid, azan. Hari Kamis itu, ba'da asar sedang puasa. Puasa sunnah loh. Di masjid nunggu buka. Cuman tiduran, merem-melek tuh. Diwafatkan di tempat yang beliau mengabdi, di masjid. Dalam keadaan puasa, ba'da asar menjelang maghrib, wafatnya cuman tiduran. Merem-melek, ngantuk, meninggal. Hati-hati tuh belakang tuh, merem-melek. Dua. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya saat sholat bisa mengingat ada kesalahan yang diampuni? Maka dibuka dengan bagian ketiga. Perhatikan bagian ketiga. Sudah? Yang pertama tadi apa? Solusi. Berarti jawaban dari doa kan? Yang kedua apa? Ampunan. Yang ketiga, rahmat itu dalam bentuk husnul khatimah. Bentuknya apa? Husnul khatimah. Kalau sudah bicara husnul khatimah artinya ingat wafat. Ingat apa?
Karena itulah Nabi mengajarkan pada setiap imam saat akan mengimami, berbalik dulu kepada makmum menyampaikan kalimat ini. Para jamaah, kita akan sholat. Mohon hadirkan kekhusyuan dan rasakan dalam sholat ini, mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan dan boleh jadi kita akan wafat dalam sujud kita. Itu sunnah. Bahasa Arabnya, sallu salatan muwaddah. Jamaah, jadikan sholat ini sebagai sholat perpisahan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak merasakan begitu? Nah, makanya imam tidak harus pakai bahasa Arab, karena ini bahasa yang boleh disampaikan dengan bahasa Indonesia. Rapatkan saf, luruskan. Paham tidak? Istau, paham? Tidak. Makanya dijawab sudah tahu, gitu kan? Dah. Jadi begitu sujud, coba rasakan bagaimana kalau saat ini adalah saat sujud terakhir dan seketika akan kembali kepada Allah. Itu kalau rasa itu dihadirkan, kenikmatan akan tiba, air mata mengalir, seketika taubat kita akan lahir. Nah, sifat sholat semacam ini, amal soleh semacam ini akan menghentikan perbuatan maksiat. Karena itu saya tidak sepakat dengan kalimat, misalnya taat jalan, maksiat terus. Sholat terus, maksiat jalan. Ini tidak ada orang yang, maaf ya, berpikir keseimbangan tapi dengan cara yang tidak wajar. Itu bukan seimbang namanya. Seimbang itu ketika dikerjakan amal soleh dengan amal soleh lain beriringan. Saya sholat tahajud, iya. Puasa juga, iya. Itu seimbang namanya. Ya, saya baca Al-Quran, iya. Menghafal, iya. Itu seimbang namanya. Kalau Anda amal soleh, iya. Amal salah, iya. Bukan seimbang. Itu nol namanya. Karena ketika berbuat soleh dan disusul dengan salah, maka yang soleh ketarik dengan yang salah. Kalau sudah keambil tidak ada amalan lagi dan nol sifatnya, itu bukan seimbang, itu hilang namanya. Tuh, kaget kan? Dan yang bahaya itu kalau solehnya ditarik semua sama yang salah, tersisa salahnya. Ini hadis Nabi. Maka dia berubah menjadi pribadi bangkrut, muflis namanya. Kalau sudah muflis, masuk neraka dulu, dicuci semua dosa baru masuk surga. Itu ada di hadis Muslim. Paham? Oke. Jadi apa tanggapan Ustadz? Tanggapan saya yang pertama, tidak ada keseimbangan. Sekali lagi, tidak ada balance antara amal saleh dan amal salah yang saat dilakukan dipandang sesuatu yang wajar dikerjakan secara bersamaan. Itu bukan keseimbangan, tapi itu sifat dari kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada manusia yang selalu suci, selalu soleh selama hidupnya. Pasti pernah berbuat salah. Maka orang terbaik adalah orang yang berusaha memperbanyak amal solehnya untuk menutupi salahnya, bukan menyeimbangkan antara soleh dan salah sehingga merasakan hidupnya sejalan bersamaan. Jelas ya? Jadi kalau salah itu ditutupi dengan yang soleh, bukan ingin dijadikan sebuah kesimpulan berjalan bersamaan. Itu keliru. Ustaz izin bertanya. Baik, saya izinkan. Ini saya nyari ujungnya dulu ya, karena panjang sekali. Saya berpikir dari yang saya lihat dan saya baca dari berbagai respon dunia dari masalah Palestina, peperangan ini rasanya seakan-akan Allah sedang menyeleksi kita, siapa dari kita yang berdiri di atas hak dan mana dari kita yang berdiri di atas batil. Melihat banyak di benua sana yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam karena banyak dari mereka yang membaca Al-Quran untuk mencari informasi terkait masalah Palestina ini. Semoga bisa terjawab. Ibu, bapak, jangankan masalah Palestina, musibah kita sejarang itu pun menyeleksi kita. Mana perbuatan yang benar, mana perbuatan yang salah. Contoh begini, kalau suami cemberut kepada istri, musibah bukan? Nah, cemberutnya suami kepada istri atau sebaliknya, jangan dulu jauh-jauh ke Palestina. Itu pun untuk menguji di antara suami dan istri itu, mana sifat baik, mana kurang baik ketika merespon situasi itu. Akhirnya dari keduanya bisa belajar. Contoh, ini suami S, ini istri I. Maaf, yang cemberut biasanya siapa? Suami. Ya kan? Istri. Allah selalu menciptakan segala hal berpasangan. Ada laki-laki, ada siang, ada. Perhatikan, ada cemberut, ada senyuman. Baik. Idealnya begini, idealnya walaupun tidak selalu begitu pada prakteknya. Idealnya adalah kalau ada cemberut lawannya apa? Senyum. Maka dari Al-Quran pelajarannya begini. Ini ada pelajaran di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10.
Bahasa singkatnya begini, kalau ada yang tidak enak dialami, cepat cari lawannya. Supaya bisa menetralisir. Cemberut lawannya apa? Senyum. Jika ada pasangan cemberut, maka pasangan yang lain senyum. Istri cemberut, suami senyum. Mama, Masya Allah. Kok cemberut ya? Kenapa ya? Kayaknya kenal kan? Ini bapak hadiah, bawa gelang 2 kilo misalnya kan? Selesai masalah. Ini senyum. Suami senyum. Tes. Sama yang 10.000 mama, belum senyum. 20.000 mama, 100.000 mama. Canda. Pelan, lihat baik-baik sini. Tapi kan idealnya tidak selalu begitu. Dan ustadz juga sama. Saya ulang, ustadz juga sama. Saya sering sampaikan kalimat ini, itu sebabnya jarang sekali ada ustadz ceramah bawa istrinya. Yang terjadi tidak seideal yang diharapkan. Cemberut. Kamu kenapa? Emang kenapa? Dan itu nggak terjadi dalam sekejap waktu kan? Kadang sehari kan? Kadang 2 hari kan? Perhatikan baik-baik. Inilah indahnya. Dalam 2 hari itu, bukankah masing-masing pasangan belajar untuk bisa mengendalikan dirinya? Bukankah masing-masing pasangan bisa melihat apa kekurangan dirinya yang tidak menjadikan keduanya bisa bersatu dan bersapa lagi? Hebatnya hari ketiga, bukan hanya masalah cemberut. Kadang-kadang semua persoalan yang runtut ke belakang itu bisa terseleksi, disampaikan dan tuntas selesai di pada hari yang selanjutnya. Kadang-kadang Allah ciptakan cemberut bukan ingin menghadirkan senyuman dalam sekejap, tapi untuk mengevaluasi perasaan yang terpendam sekian lama. Makanya ketika ditanya, kadang-kadang masalah tempo lalu ke bawah lagi kan? Kamu kenapa? Emang kenapa? Emang kenapa? Papa kan seminggu yang lalu aja begini, nah seminggu lalu. Padahal cemberutnya kan barusan, ya kan? Maka sesuai dengan pertanyaan tadi, jangan kita jauh melihat ke Palestina. Semua kegiatan yang Allah ujikan kepada kita, dari harta, rumah tangga, anak, persoalan suami istri, sesungguhnya itu untuk menyeleksi di antara kita mana kejadian-kejadian itu yang membuat kita lebih baik. Itulah rumus Quran surah ke-67 di ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum baik. Perhatikan, nggak pakai huwa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Dialah Allah yang menjadikan semua kejadian dalam kehidupan ini. Baik kita melihat yang wafat di Palestina, banyak yang dibom, kehilangan segala hartanya, kehilangan nyawanya, bahkan kehilangan sebagian dari perhatian dunia. Untuk apa? Untuk melihat mana orang-orang yang memang punya nilai-nilai kebaikan dan mana orang-orang yang belum bisa memunculkan sifat-sifat baik itu. Sekarang kita bisa melihat. Dari komentar kita bisa lihat, oh ini berpikirnya begini. Kalau nggak ada kejadian di sana, nggak kelihatan yang selama ini belum nampak. Ya. Bagaimana pandangan dunia selama ini? Oh ternyata ini yang berbicara tentang HAM, bicara tentang keadilan. Oh karena kasus ini ternyata nggak adil juga. Kita bisa tahu sekarang. Tapi jangan jauh-jauh ditarik ke sana. Dalam kehidupan pun wal hayata, di kehidupan kita pribadi, sekarang kita tahu oh ternyata anak kita begini. Oh ternyata suami begini. Ternyata istri begini. Karena itulah posisikan semua kejadian hidup itu selalu untuk mengevaluasi diri menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu spirit Qurannya. Jelas di sini? Baik. Terakhir ya. Kita sampai jam berapa? Baik. Insyaallah. Ustadz, saya akhir-akhir ini setiap hari selalu rindu kepada Rasul. Saya ingin berjumpa dengan beliau. Saya ingin bermimpi beliau. Setiap hari saya salawatin beliau lebih dari 1000 setiap mau tidur. Rasa rindu benar-benar menyiksa hati saya. Setiap dengar nama beliau saya pasti menangis. Amalan apa Ustadz dan hal-hal yang harus dan dilarang untuk saya agar bisa bertemu beliau? Saya benar-benar butuh beliau, saya amat rindu. Baik. Yang pertama begini, cintai Rasulullah. Saya ulang ya. Yang pertama apa? Cintai Rasulullah. Sudah? Bagaimana caranya? Yang pokok ada 2. 1, perbanyak sholawat. Sudah?
Kedua, berusaha mengikuti semua petunjuk yang Rasulullah telah teladankan semampu kita. Karena itu belajar dari bangun tidur sampai tidur lagi, Nabi ngajarin apa? Misal, bangun tidurnya Nabi mengajarkan seperti apa? Kalau mau berpakaian Nabi ngajarkan bagaimana? Ikuti itu dengan niat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Satu, banyak salawat. Yang kedua, berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap panduan hidup. Sudah? Yang ketiga, pelan-pelan, selalu menjaga wudhu dan bermohon kepada Allah sebelum tidur untuk bisa diperjumpakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Nah, itu 3 saja dulu. Nanti silahkan coba. Ya, silahkan coba. Ustadz, tolong ajarkan saya satu amalan yang dengan itu saya akan mencintai Allah dan tidak akan ada apapun lagi selain Allah dalam hidupku. Jika terlalu banyak, saya tidak sanggup satu amalan saja. Alhamdulillah. Baik. Sudah? Sudah, langsung jawabannya dari Quran saja. Di Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 222. Sudah? Quran surah kedua ayatnya 222. Di ujungnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah akan sangat mencintai orang-orang yang senang tobat dan senang menjaga diri dari maksiat. Maka kalau Anda tanya amalannya apa, singkat saja, rajin istighfar. Sudah? Rajin apa? Istighfar dan menghindarkan diri dari maksiat. Itu jawaban Quran langsung supaya mendapatkan cinta Allah. Kalau mau latihan istighfar yang enak, lakukan sebelum subuh. 5-10 menit sebelum subuh. Itu ada di Al-Quran surah ke-15 ayat 18. Ada orang-orang yang rutin istighfar sebelum subuh tiba. Nama waktunya sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Latihan istighfar sampai cirinya begini, cirinya istighfar itu bisa refleks keluar di lisan kita dalam setiap keadaan. Nanti tiba-tiba mau minum bisa istighfar, mau makan bisa istighfar. Kalau sudah lekat dengan itu, tanpa terasa akan ada penjagaan Allah kepada kita dari perbuatan maksiat. Mata nggak mau lihat kecuali yang baik, lisan nggak mau bicara kecuali yang baik, kaki nggak mau diajak jalan bu kecuali pada tempat yang baik. Nah, ketika sudah tercipta kondisi itu tandanya Allah sedang mencintai kita. Karena ciri pertama ketika Allah mencintai seorang hamba adalah menutup semua dosanya dan menjaga dia dari perbuatan maksiat. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 31. Ketika seseorang sudah mendapatkan cinta Allah, maka diberikan tandanya bukan pada harta, bukan pada kedudukan. Jadi kalau ibu misalnya semakin kaya, suami semakin tinggi kedudukan, jangan disimpulkan bahwa itu tanda cinta Allah, jangan. Ya, kalau dalam saat yang sama belum mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tanda cinta yang Allah berikan yang pertama pada seorang hamba adalah menghapuskan dosanya dan menjaga hamba itu dari perbuatan maksiat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cintai seorang hamba. Kapan dicintai itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum, ketika Allah mengampuni seluruh dosanya dan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Maka yang lakukan istighfar sampai merasakan kenikmatan istighfar itu. Saya berikan rahasia yang ketiga ya, dan ini mungkin yang terakhir rahasianya. Bu, kalau istighfar sudah rutin dan rutin dilakukan dalam diri, maka yang paling dahsyat itu bahkan bisa menghadirkan nikmat Allah sebelum kita menjalani kebutuhannya. Bahasa gampangnya begini,
Bahkan perkara rizki pun sebelum butuh Allah sudah siapkan. Sampai ke titik itu. Ya, sampai ke titik itu. Makanya dulu banyak orang-orang yang kalau ingin menarik perhatian Allah, dia banyak istighfar. Atau punya hajat itu, ya sesuatu yang bahkan penting, itu istighfar. Saya pernah cerita nggak di sini kisah tukang roti dengan Imam Ahmad tuh? Pernah nggak? Kan? Ada seorang tukang roti itu rajin istighfar. Istighfar. Satu kali Imam Ahmad itu nggak tahu kenapa pengen jalan. Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis, jalan, lalu jalan jauh. Singkatnya beliau merasa lelah, istirahat di masjid, istirahat tiduran gitu. Itu oleh marbot masjid diusir supaya keluar dari sini katanya ya. Padahal itu imam besar karena belum tahu ini siapa, imam besar viral, diusir keluar. Istirahatlah di luar masjid, di pelataran. Itu sampai di luar pun diusir juga. Kata Imam Ahmad, saya istirahat sebentar. Enggak, Anda keluar. Ya, orang Arab itu kalau ngusir, pertama idhab, pergi. Kedua barwah, luar. Ketiga rawah. Rawah itu maksudnya sudah jengkel. Kalau sudah jengkel, rawah, keluar dengan ruh-ruhnya sekalian. Rawah kan. Itu Imam Ahmad keluar. Begitu keluar, lalu kemudian lewatlah tukang roti tadi. Ya, dia sedang membikin adonan. Karena melihat seseorang itu sedang lelah, capek, dipanggil, "Syekh, kesini aja istirahat," katanya. Ya. Lalu ketika istirahat, Imam Ahmad melihat setiap dia bikin adonan, dia istighfar. Ditanyalah kemudian oleh Imam Ahmad, "Ma faidatu istighfarika laka?" Tuan katanya, apa manfaat istighfar ini kepada pekerjaan Anda? Karena saya lihat setiap mau bikin adonan istighfar, selesai istighfar, bikin lagi istighfar. Imam Ahmad bukan tidak tahu manfaatnya, tapi ingin memastikan apakah keberkahan istighfar itu hadir pada tukang roti ini atau tidak. Maka apa jawabannya? Perhatikan jawabannya. Wallahi, ini kisah nyata. Demi Allah, tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali semua hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah saya baca istighfar ini kecuali semua hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu yang belum terkabul sampai saat ini. Apa itu kata Imam Ahmad? Saya bermohon kepada Allah dengan istighfar saya, ya Allah, mohon pertemukan saya dengan Ahmad bin Hanbal sebelum saya wafat atau sebelum beliau wafat. Maka kata Imam Ahmad, astagfirullah katanya. La haula wala quwata illa billah. Jadi karena istighfar ini saya diperjalankan, saya dikeluarkan dari rumah Allah di masjid, bahkan saya dikeluarkan dari halaman masjid hanya karena istighfar Anda untuk bertemu dengan Anda. Sayalah Ahmad bin Hanbal. Ya. Ibu jangan lakukan itu pada saya ya. Para ibu sekalian dan jamaah sekalian, saya mau katakan satu hal yang sangat penting. Saya mohon jaga baik-baik karena sekarang eranya sudah berubah. Saya ulangi ya, eranya sudah berubah. Dengarkan satu hadis ini yang Nabi sampaikan jauh-jauh hari. Saya bacakan dengan bahasa Indonesia supaya mudah dipahami. Akan datang satu masa. Saya ulangi. Sayati alaikum zamanun, akan datang satu masa. Cirinya taqarrabuz zaman. Waktunya akan terasa begitu cepat. Kayaknya baru sebulan padahal sudah setahun. Redaksi nabinya begini bahasa Indonesianya. Setahun akan terasa seperti sebulan. Sebulan akan terasa seperti sepekan. Sepekan akan terasa seperti sehari. Sehari terasa kayaknya baru saja terjadi. Nah, sudah datang belum? Sudah. Tanda yang kedua, taqarrubul aswaq, pasarnya mudah diakses. Yang dulu berangkat itu pakai angkot, pakai ojek, sekarang klik di handphone sudah datang. Sudah kejadian belum? Nah, saat itu terjadi, yantashirul kadzib tantashirul fitan. Hati-hati kata Nabi, kalau dua tanda itu terjadi, maka problem sosial, masalah di masyarakatnya makin banyak. Tipu menipu makin banyak, manipulasi makin banyak, hoaxnya makin banyak, fitnahnya makin banyak. Dan itu merata. Bisa di rumah tangga, bisa di sekolah, bisa di masyarakat, bisa di lingkungan, bisa di kehidupan dunia secara global. Kalau itu sudah terjadi, maka tolong jaga dua amalan saja. Saya ulangi ya, jaga dua amalan saja. Satu, mohon jaga jangan tinggal sholat. Itu pesan saya.
Tolong jaga, jangan tinggal sholat. Itu satu. Yang kedua, mohon upayakan, saya ulangi, mohon upayakan selalu ingat zikir untuk wafat. Ya, jadi setiap ketemu maksiat, rasakan bagaimana kalau Allah wafatkan saya ketika melakukan itu dan seterusnya. Itu akan menjaga kita dalam keadaan yang baik. Setiap meninggalkan perbuatan itu, maka terjadilah perbuatan meninggalkan maksiat, pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf. Jadi kalau ada orang mengajak misalnya, maaf sekali lagi Ibu, dengan tayangan-tayangan, dengan tontonan yang gak bagus, dihindari itu pahalanya bisa lebih besar dibandingkan dengan misalnya membaca Al-Quran. Ini komparasinya. Karena era untuk meninggalkan itu lebih banyak sekali dibandingkan dengan sekedar mengerjakan kebaikan. Maka sekali lagi, tolong jangan tinggalkan sholat, itu satu. Yang kedua, selalu ingat zikir akan wafat ketika berhadapan dengan perbuatan maksiat. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan dalam keadaan yang baik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, mohon jadikan siapapun yang datang ke tempat ini dan dia memiliki dosa, Engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan, mohon tenangkan.